Selamat tahun baru Lucky People. Ketemu lagi sama gua Boim Leno. Di awal tahun 2025 ini akhirnya gua nge-upload lagi video. Sesuai dengan judulnya, gua akan membahas kira-kira ada 10 sneakers yang bakal digoreng di tahun ini. Jadi kalau misalkan lu udah punya atau lu mungkin mau ngincer sepatu baru untuk tahun ini, bolehlah incar sepatu ini. Sebelumnya selamat tahun baru dulu. Kalau dulu kalian ikutin gua mungkin masih kuliah, masih sekolah gitu. Sekarang mungkin udah kerja ya. Selamat masuk di dunia kerja. Semangat ya. Semakin sulit budget untuk beli sepatu pastinya dong. Coba komen di bawah ya. Oke, gua sambil nyontek aja ya. Sepatu yang pertama itu yang bakal digoreng adalah sepatu New Balance 1906 Lovers. Dari tahun lalu sebenarnya udah dimulai dari kolaborasi bersama Junya Watanabe. Tadinya dari collab dulu. Akhirnya si New Balance bikin lagi, si lihat sendiri tanpa collab. Akhirnya mulai keluar warna-warna lagi kan yang baru-baru, sampai akhirnya ada yang terbaru banget nih warna silver dan juga hitam. Ini emang menurut gue unik dan asik. Ini uppernya itu berasa paneling-paneling dan garis-garisnya 1906, dan juga midsole dan outsole-nya juga ada bantalan-bantalannya si absorbnya itu 1906. Cuma ada twistnya tuh kayak dipotong aja setengah, dan depannya tuh bener-bener bikin kayak Lovers. Gue gak tau kenapa sih kalau ngeliat sepatu ini, kalau warna-warna lain tuh kayaknya kurang gimana gitu. Kayak bagusan warna hitamnya aja sih menurut gue. Tapi kalau yang silver sama hitamnya juga oke. Cuman materialnya aja sih kayak mesh gitu. Nah ini memang feeling gue bakal lebih digoreng lagi tahun 2025, karena sepatu-sepatu hybrid di pertengahan tahun 2024 sampai akhir tahun 2024 itu banyak banget diminati ya. Juga banyak dibikin juga. Dan brand lokal pun juga ada yang bikin sepatu hybrid. Satu contohnya yang sepatu kaki dengan Jeff Staple dan juga Mr. Sabotage. Walaupun gak hybrid-hybrid banget, tapi kita udah bisa melihat bentuknya dibikin lah seperti sepatu dress shoes gitu. Terbukti nih dengan yang mau gue bahas di sepatu selanjutnya. Vans, kalian tahu dia itu adalah sepatu skate. Lama-lama udah mulai jadi lifestyle ya. Nah sekarang dia mulai keluar sepatu Vans Style 53. Wah dia Lovers banget sih ya. Cuman midsole dia bikin vulcanized ya, kayak sepatu Vans pada umumnya. Tapi uppernya itu dibikin modelnya tuh penny Lovers gitu. Ini juga udah rilis di Indonesia ya. Dan biasanya orang kalau pakai Lovers itu gak nyaman ya, karena leather itu kulit keras biasanya. Harus dipakai dulu berkali-kali. Kelamaan ya. Nah si Vans Style 53 ini dia memberikan solusi. Jadi bahannya materialnya itu memakai kanvas. Kalau dari jauh kayak oke, pakai Lovers orang ini. Tapi pas dilihat itu bahannya kanvas. Jadi mengandalkan comfort. Coba beli sekarang. Tapi dari tahun kemarin sih sepatu-sepatu yang digoreng malah makin banyak stoknya. Beda dengan tahun-tahun kita awal-awal main sneakers ya, dimana semakin digoreng sepatu semakin tidak ada. Kalau sekarang sepatu makin digoreng semakin ada. Menurut gue sih ini juga makin banyak sih. Sama yang ini nih, ini juga setahu gue nggak masuk di retail store ya, tapi tergoreng di tahun lalu, dan menurut gue akan tetap tergoreng di tahun ini. Ini gue nggak nyebut spesifik satu brand dan satu model sepatu ya. Seperti yang udah gue review kemarin, Nike Killshot 2 Premium, Adidas Wells Bonner, Kompas yang Dartbots dengan Tribune. Nah sepatu-sepatu dengan tang besar ini bakal digoreng nih, feeling gua nih di 2025. Karena di tahun 2024 itu udah banyak tapi belum banyak yang pakai. Tapi sekarang kayak bakal lebih banyak yang pakai, bakal lebih banyak yang berani untuk explore ya. Expect lah, banyak brand lokal yang bakal bikin juga. Expect juga brand-brand luar yang bakal banyak bikin sepatu-sepatu dengan tang yang besar seperti ini. Oke, selanjutnya ada New Balance X Miu Miu. Ini dia gorengannya nggak habis-habis, dan gua jujur awalnya nggak terlalu suka dengan kolaborasi ini ya. Karena siluetnya 530 tapi midsole-nya dibikin tipis, hampir kayak nggak ada midsole kesannya gitu. Karena biasanya kan New Balance sepatu tebel-tebel ya, dad shoes, kalian tahu lah, bulky, midsole tebel. Nah Miu Miu ini udah keluarin beberapa warna juga, kalau nggak salah ada yang shiny black juga sekarang. Materialnya sih kalau yang awal-awal yang warna coklat itu bahannya suede, jadi memang kelihatan premium banget. Ada brandingnya Miu Miu yang gede. Dapat tali sepatunya 4 ya, ada hijau, putih juga, ada oranye, ada yang coklat juga. Dan menurut gue ini kolaborasi selain yang Loro Piana, menurut gue ini yang cakep sih, yang kolaborasi New Balance dengan luxury brand ya. Karena Loro Piana itu modelnya ya udah V6 aja gitu, coba beda warna dan material. Tapi kalau ini Miu Miu kayak dimodif lagi, terus kayak lebih masuk ke gorengan sneakers akhir-akhir ini gitu ya, sneakers yang memiliki sol-sol yang tipis. Tapi sebelum gua bahas yang sol-sol tipis apa aja, kita bahas dulu sepatu gorengan lain yang bakal tahun ini menurut gua bakal mulai dilirik. Sepatu-sepatu dengan animal print ya, seperti Wells Bonner, Springs Insomnia dengan Ortus 8, dan juga Marky, Gustav Safari Series itu mereka pakai animal print nih. Emang karena animal print nih kayak 2025 bakal lebih dilirik lagi. Kayaknya Zodiac kalau Anda mau lebih keluarin banyak merchandise animal print cocok nih tahun ini ya. Dan si sepatu Tank Insomnia X Ortus 8 ini juga mengeluarkan oversize tang. Gabungan nih, udah animal print, oversize tang. Bakal banyak tuh nanti tahun 2005 seperti itu ya. Ke sepatu selanjutnya ini udah gue bilang tadi, sepatu-sepatu bermidsole tipis bakal lebih digoreng. Salah satunya seperti Puma Speedcat. Puma Speedcat tahun 2024 udah lumayan rame, tapi menurut gue tahun ini bakal lebih rame lagi karena orang udah mulai mau cari alternatif Samba ya. Bosen pasti sama Samba. Ini modelnya memang sepatunya kayak sepatu balapan gitu ya. Warna merah dengan stripe Puma yang besar, dan ada
ada logo Pumanya juga di bagian depan dan juga midsole tipis banget. Ini bisa menjadi alternatif ya untuk orang-orang yang bosan dengan sepatu seperti Samba. Kalau misalkan Speedcat lu udah merasa banyak yang pakai juga, ini ada salah satu yang dirilis oleh Converse ya. Mereka rilis tapi kayak belum banyak yang pakai. Ini adalah Converse Runstar Trainer. Runstar Trainer ini juga menurut gua asik sih dari siluetnya, dan materialnya dia didominasi oleh suede untuk bagian mudguard dan heelnya, terus leather juga. Di bagian lace holesnya itu suede, dan di bagian midsole-nya pakai gumsole juga dan lumayan tipis. Ada yang naik ke atas sedikit, menurut gue cakep sih. Mungkin gue pengen coba juga sih tahun ini pakai si sepatu Converse Runstar Trainer ini. Converse mungkin kalau mau kirimin boleh lah. Oke, selanjutnya ini mungkin kita nggak terlalu sneakers banget. Ini lebih kayak ke foam footwear, kayak Yeezy foam gitu-gitu ya. Nah, main sempat redup Crocs tapi tetap naik. Menurut gue tahun ini Crocs juga bakal makin naik karena mereka lebih eksploratif kolaborasinya, siluetnya. Kayak mulai banyak gitu yang pakai ya. Sekarang Crocs udah bikin model yang tebel banget, dan juga kolaborasinya banyak banget ya. Ada sama Pokemon lah, sama banyak pop culture juga dia kolaborasi, dan juga kolaborasi dengan desainer atau orang-orang yang emang sudah sepuh di dunia streetwear seperti Salehi Bembury. Dan juga ini ada kolaborasi menurut gue eksploratif banget bersama Ding Yun Zhang. Dia bikin siluet namanya Crocs Diffuser. Modelnya mirip kayak Yeezy ya, tapi ini Crocs lah, tetap kelihatan originalitasnya karena dibikin bolong-bolong gitu di depannya. Menurut gue ini unik ya. Jadi kayak Crocs berani banget untuk bikin siluet-siluet. Dan juga dengan Salehi Bembury, kemarin udah sempet bikin yang Polex, sekarang bikin lagi Polex Cypress. Ini kayak boots, terus midsole-nya dibikin kayak sidik jari, terus bootsnya tuh ada kanvasnya di bagian atas, di bagian bawahnya baru foam, terus bagian midsole-nya juga foam. Ini unik sih, kayak berani banget gitu bikin sepatu boot seperti ini. Selain Crocs, ini juga sepatu yang kalau lo beli di Jakarta aja sih ya gue ngeliatnya ya, itu mesti ngantri dulu. Ini adalah sepatu On Running. On Running naik banget memang di tahun 2023, mulai naik, 2024 naik, buka store di Indonesia. Akhirnya 2025 bakal lebih naik lagi feeling gue. Mulai banyak mereka bikin siluet-siluet yang keren-keren banget. Ada yang gue naksir ya, siluet-siluet kayak Cloud Runner, Cloud Swift, terus juga collab dengan Loewe yang kemarin gue bilang biasa aja. Nah, mereka keluarin lagi nih kolaborasi ya, Loewe dengan On Cloud Tilt 2.0 di refresh lagi, dan menurut gue lebih asik sih dia. Tahun ini sepatu On Running boleh tetap lu sikat, boleh tetap lu incer ya, karena emang mulai menjadi mainstream. Nike kemarin lagi turun banget penjualannya. Si On tiba-tiba sekarang jadi perlahan mulai menuju mainstream nih. Tahun ini bakal lebih digoreng lagi sih pastinya. Terakhir, sepatu-sepatu yang bakal digoreng tahun 2025 adalah sepatu yang brand yang mungkin belum naik, belum banyak terdengar, tapi udah mulai dipakai oleh orang-orang di tahun 2024 seperti Merrell, Hoka juga naik banget, Saucony juga mulai naik banget ya, dan juga Mizuno. Ini juga bakal berpotensi untuk makin digoreng di tahun 2025. Jadi kalau misalkan lo mau emang incer-incer sepatu-sepatu yang tadi gue sebut, silakan aja langsung. Ada beberapa yang udah masuk retail di Indonesia, kayak Vans Style 53 itu udah ada di tokonya Vans, terus kayak Mizuno udah ada di ODD, udah ada di Aceless Galaxy. On Running udah punya store sendiri. Crocs juga mulai masuk, Crocs yang Polex di Indonesia, di Atmos juga ada. Banyak lah pokoknya. Udah gue sebut toko-tokonya, udah gue sebut juga sneakers-sneakersnya apa. Kalau menurut pendapat lo, apa sneakers yang bakal digoreng tahun 2025? Diskusi sama gue di kolom komen di bawah ya. Jadi segitu aja. Kira-kira kalau video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya. Jangan lupa subscribe juga channel ini supaya gue tahun inilah, please lah, kasih gue 1 juta subscribers lah tahun inilah teman-teman. Let's go. Kalau gitu segitu aja. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.